Sebelum terakhir Nabi menjauhi istrinya. Jadi kainnya udah nggak dibuka lagi, diikat, berarti udah nggak buka kain, berarti nggak apa, nggak berhubungan udah. Udah nggak lagi Rasulullah SAW. Itu jadi di 10 terakhir Nabi nggak pernah berhubungan suami istri, nggak pernah berhubungan. Tapi kalau di awal, tapi Ustaz berarti kalau gitu nggak boleh hubungan, bukan tidak boleh. Ini Nabi memberikan gaya supaya bisa dapat apa? Lailatul Qadar. Tapi dosa enggak? Tidak dosa. Karena Al-Qur'an sudah mengatakan uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Enggak ada masalah. Tapi kebiasaan Nabi, kan kita bicara 10 hari terakhir bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ini adalah yang pertama, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nabi biasanya kalau dari hari 1 sampai 20 kalau beliau bangun tengah malam, dia ibadah sendiri. Nanti kira-kira sejam 2 jam sebelum subuh baru dibangunin apa? Istrinya untuk qiyamul lail juga. Tapi kalau di 10 terakhir Rasul bangun langsung bangunin keluarganya. Bangun, ibadah dari awal malam. Berarti ini menunjukkan Rasulullah SAW luar biasa di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan memang ketika kita bangunkan berjamaah, berarti di sini ada anjuran. Kalau mau qiyamul lail di 10 terakhir jangan sendirian. Ajak keluarga kita. Orang-orang yang di rumah kita usahakan juga qiyamul lail untuk lebih banyak menghidupkan di waktu malam. Ini adalah gaya Rasul di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dengan lafaz yang berbeda, dianjurkan dijaga sholat isya dan subuh berjamaah. Ini kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Menghidupkan malam, dan jangan lupa jangan tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Itu adalah kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gaya Rasulullah SAW. Apa kata Utsman bin Affan dalam Sahih Muslim? Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Rawahu al-Imam Muslim. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahidal isya' fi jama'atin. Siapa yang menyaksikan salat isya berjamaah? Maksudnya salat isya berjamaah. Siapa yang salat isya berjamaah? Kana lahu kaqiyamu nisfi lailatin. Maka baginya mendapatkan pahala seperti menghidupkan setengah malam. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi masih dari Utsman bin Affan, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin, man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyamu lailatin, kata Rasulullah SAW. Apa kata Utsman? Rasulullah bersabda, man shallal isya wal fajr fi jama'atin. Siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, kana lahu qiyamu lailah, maka baginya seperti mendirikan 1 malam penuh. Seandainya insyaallah kita sudah laksanakan semalam, kita sholat isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini atau di masjid-masjid lain. Lalu subuhnya tadi berjamaah lagi. Ternyata tadi malam itu Lailatul Qadar. Berarti Bapak dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Bapak seperti menghidupkan 1 malam penuh. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan, kami yakin seyakin-yakinnya. Kata mereka nih, siapa yang sholat isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, di waktu itu terjadi Lailatul Qadar, lahu nasib. Maka dia dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ternyata nggak sesulit yang digembar-gemborkan. Ini kadang-kadang kan bikin kita lemes. Nggak gampang dapat Lailatul Qadar. Jangan-jangan sebekasi paling 1 atau 2 orang. Kan lemes kita dapat apa? Sebekasi 1 atau 2 orang. Enggak.
Allah memberikan itu, Allah itu maha kasih, maha sayang. Nggak bakhil kalau kita ngasih door prize hadiah tertentu sedikit, karena memang biaya kurang. Kalau dikasih semua banyak kan ribet. Makanya saya pilih satu aja, ada satu hadiah yang paling istimewa. Itu kan kita. Kalau Allah ngasih itu, kalau berharap semuanya dapat. Allah maha kaya, Allah maha kasih dan sayang. Dikasih semuanya. Tapi kan kalau semua begitu, yang tidur dikasih, yang nggak sholat dikasih, kan nggak bagus. Biar adil, yang ada apa? Paling tidak ada usaha. Nah, ini luar biasa. Ternyata mudah. Lihat, kata Utsman, Rasul yang bilang, siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala atau seakan-akan menghidupkan satu malam penuh. Kalau malam itu Lailatul Qadar, berarti kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Ini amalan kiat yang kedua supaya kita dapat Lailatul Qadar. Dari Utsman bin Affan, sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Yang ketiga, tetap istiqomah mendirikan sholatul tarawih. Ini resep. Kiat yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tarawih. Walaupun sebagian saudara kita udah mulai apa? Udah mulai lemes. Udah lemes. Ada yang bertahannya cuma malam-malam ganjil doang. Malam genap udah nggak sholat lagi. Itu masih mendingan tuh. Pakai dalil mendingan kacau deh. Semua kalau udah mendingan ya mendingan ya. Padahal ganjil versi siapa? Genap versi siapa? Kan sebagian saudara kita malam ini ada yang ganjil, ada juga yang genap. Nah, antum mau ikut yang mana? Nggak bisa. Jangan hitung genap ganjil. Nah, tapi yang lebih parah lagi, udah nggak lagi. Sudah nggak taraweh lagi. Sekarang sedang sibuk mempersiapkan Id. Mempersiapkan baju Id. Kue Id, kecapean bikin kue. Habis. Subhanallah. Ini tentunya kita jangan termasuk yang seperti itu, sayang. Kenapa? Karena salah satu kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tetap istiqamah salat tarawih. Dari mana dalilnya? Dari Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ini hadis. Lafadznya hampir sama, ada 3 lafadznya. Man qama imanan wahtisaban, man qama fi Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada hadis yang kedua, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga ini Bukhari Muslim juga. Man qama, ada kalimat Lailatul Qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini resep yang ketiga, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam itu bagaimana? Man qama, yaitu sholatul tarawih. Jadi jangan ditinggalkan sholat tarawih ini. Dan ketika kita ikut sholat tarawih tentunya full. Jangan setengah. Artinya apa? Sholat sama imam belum selesai ditinggalkan. Itu namanya sholat setengah itu. Yang sempurna itu hadis. Riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Majah, sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamu nisfu lailah, atau kutibalahu qiyamu lailah. Di riwayat yang lain, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Apa kata Rasul SAW? Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam berjamaah, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, kutibalahu, dituliskan baginya. Di riwayat yang lain, kataballahu lahu, Allah menuliskan baginya qiyamul lailah, Allah menuliskan baginya satu malam penuh pahalanya.